Pihak kepolisian menemukan sejumlah tanda-tanda adanya lubang di Bekasi dan Cianjur yang diduga telah disiapkan oleh para pembunuh berantai Wawan CS. Fakta baru diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnodiko pada Senin 23 Januari. Pihak kepolisian kini masih terus mendalami kemungkinan adanya korban baru yang belum terungkap dalam serial killer atau pembunuhan berantai. Wisnu mengatakan pihak kepolisian menemukan satu lubang yang sudah disiapkan oleh Wawan di Bekasi. Sementara di Cianjur ada juga satu lubang yang kosong. Temuan itu dikatakan Truno Yudo setelah tim penyidik turun langsung mengecek TKP di Cianjur dan Bekasi dan ditemukanlah dua lubang tersebut yang dimana berada di belakang rumah tersangka. Sehingga tak menutup kemungkinan adanya korban baru dalam kasus yang menjerat Wawan Irawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Namun hingga kini disebutnya pihaknya pun masih melakukan penyelidikan dan untuk mengetahui siapa nama yang berpotensi menjadi korban dan motif para tersangka. Sebelumnya, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS ini berawal dari kematian 3 dari 5 anggota keluarga di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Awalnya, korban bernama Ai Maimunah dan kedua anaknya Ridwan Abdul Muiz 20 tahun serta M. Riswandi 16 tahun tewas karena keracunan. Namun belakangan diketahui mereka ternyata diracun dengan pestisida hingga racun tikus. Sementara itu masih ada 2 korban yang selamat yakni bernama Neng Ayu dan juga Muhammad Dede Solehudin. Setelah diselidiki, polisi berhasil menangkap 3 tersangka dalam kasus tersebut. Aksi pembunuhan lain ternyata terungkap. Wawan CS pernah melakukan pembunuhan di Cianjur dan Garut, Jawa Barat. Ada 5 korban di mana 4 diantaranya merupakan keluarga dari Wawan sendiri. Wawan membunuh Wiwin yang merupakan istri dari Wawan. Ia juga membunuh anaknya Bayu 2 tahun dan mertuanya yang juga ibu korban Wiwin yakni Noneng. 1 orang lainnya yang dibunuh yakni bernama Farida yang merupakan seorang TKW yang dijanjikan dapat menggandakan uang oleh para tersangka. Keempat jenazah dimasukkan di 3 lubang di sekitar rumah Wawan di Cianjur bersama semua barang-barangnya. Tersangka menutup lubang itu dengan cara dicor dan dikeramik agar jejak korban tidak terlihat. Korban lain bernama Halimah yang merupakan istri kelima Wawan yang dibunuh oleh Duloh. Namun pembunuhan Halimah tak diketahui oleh Wawan. Wawan hanya mengetahui Halimah meninggal karena sakit yang dideritanya. Sehingga jasad Halimah dimakamkan di tempat pemakaman umum. Lalu 1 korban lainnya bernama Siti dibuang ke laut di daerah Surabaya oleh Wawan CS dengan meminta tolong Noneng. Namun akhirnya bisa ditemukan dan dimakamkan secara layak. Siti dibunuh karena menagih janji ke Wawan soal penggandaan harta kekayaan miliknya. Hingga total korban yang dibunuh oleh Wawan CS sebanyak 9 orang. Serial killer Wawan CS, perkembangannya penyidik intensif masih terus melakukan proses penyidikan walaupun sementara ini kita dapati ada 9 korban yang meninggal dunia. Di luar juga ada anak-anak di bawah umur yang dikasih selamat, dan termasuk informasi terakhir adanya Ujang Jainal ya yang melaporkan merasa medianya sama dengan menggunakan kopi ya, namun masih motif yang perlu didalami. Penyidik juga telah mengidentifikasi beberapa di luar TKP Bekasi dan juga Cianjur. Itu ada 2 makam, yang pertama atas nama Siti di Garut dan kemudian atas nama Halimah yang ada di Cililin, Bandung Barat. Agar apa? Yang jelas Kapolda selalu menekankan saintifik untuk proses pengungkapan ini. Artinya secara teknis dan prosedur serta secara ilmiah yang kemudian menghasilkan keakuratan pada proses penyidikan ini sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiahan. Untuk pelaku saat ini ada di Polda Metro terhadap pelaku Dede yang tadinya di rumah sakit umum dirawat, kemudian sudah sejak adanya pengungkapan ini, penangkapan Duloh dan Wawan sudah dipindahkan ke rumah sakit Polri. Untuk mengenai kondisi kesehatannya nanti rilis berikutnya akan kami sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.